Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para siswa, baik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, maupun para mahasiswa, para dosen, juga para orang tua, wali siswa, dimanapun saja berada. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sore hari ini kita dapat bertemu kembali dengan saya, Dalyono, dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Perkenankan saya saat ini akan menyampaikan atau mensosialisasikan peresmian kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan bantuan kuota internet tahun 2021. Bagaimana kita maklum, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tahun 2020 pemerintah melalui Kemendikbud telah memberikan bantuan kuota data internet kepada para siswa, mahasiswa, guru, kepala sekolah, para dosen. Nah, bagaimana kebijakan tahun 2021 kalau nanti masih mendapatkan bantuan, bagaimana caranya, siapa saja yang dapat, kemudian bagaimana kalau tahun lalu belum dapat misalnya. Oleh karena itu, izinkan saya share screen untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, kali ini saya mensosialisasikan atau menyampaikan peresmian bantuan kuota data internet tahun 2021. Bantuan tersebut dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ini kami hanya menyampaikan saja Bapak Ibu, tidak menambah dan tidak mengurang dari paparan Mendikbud dalam rangka peresmian kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021. Yang perlu kita ketahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait bantuan kuota internet pada tahun 2020 yang lalu. Ternyata kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 ternyata mendapatkan tanggapan sangat positif dari masyarakat. Ini dari survei Arus Survei Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 84,7% responden menilai bahwa program bantuan kuota internet merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah corona atau COVID-19. Ini yang menjawab ya itu 84,7%, yang menjawab tidak ada 13,7%. Yang lain menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Demikian pula di sini sebanyak 85,6% responden, saya ulangi, sebanyak 85,6% responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua, pelajar, mahasiswa dalam membeli paket data internet. Ini salah seorang siswa yang bernama Wawan Hendrawan, siswa SMA Negeri 1
Panggarangan Kabupaten Lebak menyatakan, saya senang mendapat bantuan kuota internet sehingga saya bisa mendownload video-video pembelajaran yang bisa saya putar kembali di rumah. Ini ujar Wayan yang hanya mendapat sinyal internet di rumah pohon miliknya. Ini jadi Bapak Ibu, ini kalau mau mengakses internet harus manjat pohon. Nah, mudah-mudahan tidak banyak para siswa yang begini. Siswa yang seperti si Wawan Hendrawan ini saja begitu bersemangat belajar, meskipun mau mencari sinyal internet harus memanjat pohon. Mudah-mudahan yang tidak mengalami kesulitan mengakses internet tentu akan lebih bersemangat lagi untuk belajar, meskipun belajar dari rumah. Kemudian Ibu Guru Loh Eka Yanti dari SMA 1 Singaraja, Kabupaten Badung, Bali. Beliau menyatakan dengan bantuan ini semakin jarang guru mendapat komplain dari orang tua. Peserta didik pun semakin banyak yang bisa hadir pembelajaran virtual. Terima kasih atas bantuan kuota internet yang diberikan. Kini kami bisa menjalin hubungan yang lebih komunikatif antara guru dan peserta didik serta orang tua. Nah, ini mudah-mudahan pendapat salah seorang siswa yaitu Mas Wawan Hendrawan dan Ibu Loh Eka Yanti ini mewakili pandangan dari para siswa dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah terkait bantuan kuota internet untuk tahun 2021. Ini berdasarkan masukan masyarakat, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama 3 bulan sejak bulan Maret 2021 dengan fleksibilitas penggunaan yang maksimal. Nah, siapa saja yang dapat dan berapa volume bantuannya, ini bisa Bapak Ibu lihat di paparan ini atau saya bacakan. Jadi untuk peserta didik jenjang PAUD itu mendapatkan volume bantuan 7 gigabit per bulan. Untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di SD, SMP, SMA, SMK itu mendapatkan bantuan 10 gigabit per bulan. Pendidik, Bapak Ibu guru ya, PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, jadi semua guru, semua jenjang itu mendapatkan bantuan 12 gigabit per bulan. Sedangkan mahasiswa dan dosen mendapatkan bantuan 15 gigabit per bulan. Sebagai catatan mengenai bantuan kuota data internet tahun 2021, keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum. Saya ulangi, keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud, yaitu http kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Artinya bantuan kuota data internet tahun 2021 dapat digunakan untuk seluruh sumber informasi di internet yang relevan untuk pembelajaran. Kapan bantuan disalurkan? Di sini dituliskan bahwa bantuan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Jelas ya Bapak Ibu,
para siswa, adik-adik, juga para mahasiswa, bantuan nanti akan disalurkan pada tanggal 11, pada setiap tanggal 11 sampai 15 setiap bulan. Untuk sementara selama 3 bulan. Nah, berikutnya nanti kita tunggu kebijakan selanjutnya. Berlaku selama 30 hari sejak kuota Bapak, Ibu, adik-adik terima. Selanjutnya, siapa saja yang akan menerima bantuan kuota data internet tahun 2021 ini nanti. Nih, jadi yang akan menerima adalah semua yang menerima bantuan kuota pada bulan November sampai Desember tahun 2020 dan nomornya aktif, maka akan secara otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret ini, bulan Maret tahun 2021 ini, kecuali ini Bapak Ibu dan adik-adik, kecuali yang total penggunaannya kurang dari 1 gigabit, berarti digunakan beneran apa tidak itu. Yang kedua, pemimpin satuan pendidikan, Bapak Ibu kepala sekolah untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan di perguruan pimpinan perguruan tinggi tidak perlu mengunggah SPTJM lagi untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November sampai Desember tahun 2020. Ini jadi saya ulangi bahwa semua yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November Desember 2020 dan nomornya masih aktif, maka secara otomatis akan menerima kuota pada bulan Maret ini, kecuali yang total penggunaannya kurang dari 1 gigabit. Kemudian yang kedua, pimpinan atau pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah SPTJM lagi untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November, Desember tahun 2020 kemarin. Bagaimana jika nomor HP berubah? Mungkin ada di antara adik-adik, Bapak Ibu, yang nomornya ganti atau berubah, atau mungkin ada yang belum menerima bantuan kuota data internet sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu, bagi yang nomornya berubah, ulangi, bagi yang nomor HP-nya berubah atau yang belum menerima kuota sebelumnya, ini baru bisa menerima bantuan kuota mulai bulan April 2021. Jadi sabar adik-adik, Bapak Ibu yang nomornya berubah atau sebelumnya belum menerima, maka baru akan menerima nanti bulan April 2021. Yang pertama, mohon maaf. Yang pertama yang harus dilakukan di sini, calon penerima supaya melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April untuk mendapatkan bantuan kuota. Silakan Bapak Ibu, adik-adik, para siswa, para mahasiswa yang nomornya ganti atau kemarin belum menerima, supaya lapor kepada kepala satuan pendidikan sebelum bulan April, supaya bulan April dapat menerima bantuan kuota. Nah, kemudian pimpinan atau operator satuan pendidikan agar mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada http://pervalponsel.data.go.id
.kemdikbud.go.id atau HTTP PDDikti, nah, ini untuk perguruan tinggi ya, .kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. Jadi yang atas tadi untuk pendidikan PAUD Dikdasmen. Nah, bagaimana persyaratan? Bagaimana persyaratan bagi penerima bantuan kuota internet tahun 2021? Nah, ini persyaratan penerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021 sesuai peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 4 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021, yaitu peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Syaratnya itu pertama terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi kalau peserta didik yang tidak terdaftar di aplikasi Dapodik ya tidak bisa. Kemudian yang kedua memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik. Ini boleh atas nama peserta didik atau atas nama orang tua atau atas nama anggota keluarga atau atas nama wali peserta didik. Untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, syaratnya pertama terdaftar di aplikasi Dapodik, yang kedua memiliki nomor ponsel aktif. Untuk mahasiswa ada 3 syarat. Yang pertama terdaftar di aplikasi PDDikti berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda atau double degree. Yang kedua memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Yang ketiga memiliki nomor ponsel aktif. Itu untuk mahasiswa. Sedangkan untuk dosen juga ada 3 syarat. Yang pertama terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif. Yang kedua memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK, atau NUP. Syarat yang ketiga memiliki nomor ponsel aktif. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terkait dengan bantuan pemerintah, terkait dengan bantuan data paket data internet. Jadi mudah-mudahan ini dapat meringankan beban para orang tua, juga Bapak Ibu guru, dan memberikan menambah semangat kepada peserta didik maupun para mahasiswa untuk belajar meskipun harus belajar dari rumah mengingat COVID-19 masih belum berakhir. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, and share YouTube saya. Bagi yang belum, ditunggu. Nah demikian adik-adik, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi atau penyampaian peresmian kebijakan bantuan kuota data internet untuk para siswa baik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Bapak Ibu guru di seluruh jenjang termasuk kepada para mahasiswa dan para dosen untuk bantuan
kuota data internet tahun 2021 dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.